Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Rudianto. Di session kali ini kita hanya melihat atau lihat-lihatlah eh, hasil project menggunakan Kamin. Kalau teman-teman nanti tertarik, silakan chat ke nomor saya teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan saja di sini aplikasinya. Oh iya, ini hampir sama aplikasi menggunakan metode Kamin yang di video tahun-tahun lalu kalau tidak salah ya teman-teman ya. Di video tahun-tahun lalu itu saya lupa di tahun berapa itu, sama menggunakan Kamin. Hanya saja di Kamin yang satu yang saya gunakan itu menggunakan map daerah, jadi dia visualnya bentuknya map teman-teman. Nah di sini saya tidak akan menggunakan map tapi menggunakan visualnya. Kalau di video yang lalu, tahun-tahun lalu, aplikasi menggunakan metode Kamin tapi digabungkan dengan map. Nah kalau yang ini enggak ya teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan. Fungsi dari aplikasi ini adalah menentukan sebuah cluster. Nah di sini saya membuat 3 cluster teman-teman. Jadi saya membuat 3 cluster untuk aplikasi ini. Nah aplikasi ini sebenarnya digunakan nanti untuk instansi pendidikan. Nah, instansi pendidikan itu ketika promosi kepada si calon mahasiswa, lalu mereka daftar, datanya masuk di kita secara tersistem itu atau secara manual bisa. Contohnya gini, Man 1 Serang ada 12 orang yang daftar ke instansi tersebut. Nah, dari 12 orang ini tersebar di prodi mana saja gitu. Ini prodi mana saja. Jadi ternyata di sini Man 11 Serang di sini. Man 1 Serang ada 12 orang tersebar dari beberapa prodi daftarnya di sini. Nah, setelah ini terekap semua datanya, maka seorang marketing bisa melihat nih peluangnya. Kira-kira ketika mempromosikan instansi tersebut, celah kekurangan pendaftar itu di mana gitu maksudnya. Nah, disitulah untuk pembenahan atau kajian-kajiannya agar nanti di penerimaan mahasiswa baru di instansi tersebut bisa diberikan hal-hal yang lebih baik lagi nanti dalam promosinya. Jadi seperti itu. Kenapa ini dibuat suatu klasterisasi, karena di tempat saya pada waktu itu melihat si calon mahasiswa itu kenapa dari wilayah-wilayah tertentu kok sedikit yang daftar gitu. Nah, oleh karena itu dibuatlah suatu kajian dari beberapa orang di situ, lalu dibuatlah aplikasi seperti ini hasilnya. Oke ya teman-teman ya, ini sebenarnya halaman untuk tambah datanya ya teman-teman. Kalau halaman dashboardnya seperti ini. Oke. Jadi total dari pendaftar pada waktu itu 364 nih. Nah dari masing-masing yang daftar di prodi ini tuh. Di samping kanan ini adalah diagram pie-nya, kalau ke kiri ini adalah diagram tabel, kalau yang di kanan ini diagram pie. Ternyata yang paling dominan banyak daftarnya yaitu yang warna ini masuk ke dalam teknik informatika. Kita lihat 107 pendaftar. Oke, jadi 107 pendaftar ya teman-teman ya. Oke, yang paling banyak ya. Oke, kita balik lagi ke menu data. Oke, sebenarnya ini disinkronkan ke aplikasi penerimaan mahasiswa. Hanya saja kalau belum ada aplikasinya, ini bisa secara manual. Caranya di sini tambah data. Nah, tambah data nih. Tuh, di sini masukkan nama sekolah, alamat, lalu sekolah itu termasuknya negeri atau swasta.
sini. Tuh. Ini sudah. Lalu ketika selesai baru simpan di sini. Nah, atau bisa menggunakan impor ekspor data nih di sini nih. Contoh datanya formatnya bisa di-download. Nah, di contoh data setelah di-download nanti bisa di sini dilihat nih upload data nih. Setelah ini barulah kita upload data. Oke. Lalu ini data ini bisa dibersihkan satu persatu atau menyeluruh di tombol ini. Oke. Ini sudah ya teman-teman ya, sudah diinputkan semuanya. Seperti itu. Nah, di sini saya bikinnya 3 klaster. Klaster pertama silakan teman-teman tentukan sekolah mana yang masuk ke klaster 1 atau klaster 2 ataupun klaster 3. Saya random di sini teman-teman. Oke. Ini data ini ketika saya klik ini otomatis terisi datanya dari data yang sudah diinputkan tadi teman-teman. Nah, sudah saya proses deh datanya nih di sini. Oke, ketika saya proses nanti akan ada hasil di bawah tombol proses itu. Nah, di sini nih. Di bawah tombol proses di sini adalah detail hasilnya. Nah, ini adalah C1, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Ini diambil dari yang di sini teman-teman. Klaster 1, klaster 2, klaster 3. Nah, seperti itu. Oke, lalu di sini hasil 1 atau iterasi 1 di sini. Oke, bisa dilihat di sini yang warna kuning yang paling kecil ya. Perbandingannya di C1, C2, C3. Mana yang paling terkecil jarak? Yang paling terkecil di sini. Ternyata C1 nih. Oke, seperti ini. Ini kira-kira berapa iterasi ya? Kita cek 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7 iterasi. Jadi iterasi ini berhenti di iterasi ke-7. Kenapa berhenti di iterasi ke-7? Kita lihat di sini. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini iterasi ke-7. Berhentinya di iterasi ke-7, kita lihat di sini. Di iterasi sebelumnya ternyata iterasi ke-6. Iterasi ke-6 dengan iterasi ke-7 itu sama. Nah, ini sama nih. Sama dengan yang di sini. Jadi prinsipnya kalau Kamin itu dia Kamin Mendoid ya, clustering itu. Jadi ketika menemukan iterasi yang sama, entah itu sampai iterasi 3 atau 7, lihat sebelumnya. Tadi iterasi ke-7 sama dengan iterasi ke-6. Jadi dia berhenti di iterasi ke-7 karena datanya sama dengan iterasi ke-6. Nah, kalau iterasi ke-6 dia tidak sama dengan iterasi sebelumnya. Makanya di sini diambilnya yaitu iterasi ke-7 dan iterasi ke-6. Itu teman-teman. Ini silakan nanti dilihat atau cari-carilah modul-modul tentang Kamin Mendoid ya. Oke. Setelah diproses iterasinya, kita lihat di sini teman-teman. Hasil dari iterasi tersebut. Nah, ini dari iterasi ke-7 tadi nih, hasilnya seperti ini. C3, 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 C2. Nah, mana saja yang masuk ke dalam ke klaster 3, klaster 2 dan klaster 1 di sini. Nah, di samping sini adalah presentasi klaster diambil dari tabel hasil iterasi. Mana yang masuk dalam klaster 1? Ternyata klaster 3 itu ada 29 data. Klaster 1 ada 9
ada 3 data 9%, di sini 3 data 9% ya teman-teman ya. Klaster 1, klaster 2, klaster 3. Oke. Ini yang masuk dalam kategori klaster-klaster tadi nih. Klaster 1 apa saja di sini. Nah, di sini adalah klaster visual. Ini yang tadi saya di awal katakan, di aplikasi ini saya menggunakan klaster visual, tidak menggunakan map. Di aplikasi Kamin yang pernah saya bangun sebelumnya, yaitu tentang tingkat pengangguran, saya menggunakan map penyebarannya. Nah, di aplikasi ini saya tidak menggunakan map teman-teman ya, hanya menggunakan visual saja di sini. Oke. Ini cluster visual bisa diambil, save PNG gambarnya. Ketika teman-teman ada tugas, ini bisa diambil datanya seperti ini. Oke, jadi nanti ini untuk terkait seorang marketing ya, untuk menangani misalkan penurunan calon mahasiswa atau mahasiswanya kenapa bisa sedikit, jadi bisa untuk seperti ini, ataupun nanti bisa digunakan untuk penggunaan yang lain yang tentunya kita menggunakan metode Kamin ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silakan bisa dilihat video-video saya sebelumnya, yaitu menggunakan Kamin juga, yaitu tentang tingkat pengangguran, yaitu menggunakan map di situ. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Silakan bagi yang berminat subscribe, like, and bunyikan loncengnya. Oke teman-teman, silakan berikan komentarnya atau berikan hal-hal yang positifnya teman-teman, begitu. Oke teman-teman ya, sampai jumpa nanti di video saya, masih di database, di akhir episode modul database nanti teman-teman ya. Setelah itu nanti masuk ke dalam video tentang elektronika robotika nanti. Oke teman-teman ya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari Rudianto.